Shalom saudara dikasih Tuhan. Senang sekali saya bisa menjumpai saudara di dalam ibadah online pada kali ini. Kita percaya semuanya kita ada sampai saat ini hanya karena kasih dan anugerah Tuhan. Amin. Haleluya. Mari saudara kita siapkan hati kita. Kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau menikmati kasih-Nya. Bapa terima kasih saat ini Tuhan. Kami akan memulai ibadah online kami. Kami percaya Engkau hadir di dalam setiap hidup kami. Dimanapun kami berada, yang mengikuti ibadah online, kami percaya kami semua diurapi oleh Tuhan. Roh Kudus-Mu tidak terbatas untuk Engkau menyatakan kasih, kuasa, dan karya ajaib-Mu di dalam setiap kehidupan umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya penyertaan-Mu di dalam ibadah kami dengan hadirat-Mu, dengan urapan-Mu yang begitu dahsyat. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, kami siap untuk memulai ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Setiap musim hidup tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan jiwaku adalah bersama. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu bersamamu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah
sungguh baik, sungguh ajaib. Mari terus tinggikan nama Tuhan saudara. Dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, kita tinggikan, kita muliakan Dia, Raja di atas segala raja. Hanya Dia yang layak disembah, karena Dia adalah penguasa, pemilik, pencipta atas segalanya. Tinggikan namanya, nama Yesus, nama yang indah, nama besar. Yes, yes. Kami terpesona, kami kagum padamu. Kami mau terus dalam hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Lingkupiku dengan sayang-Mu.
layak diagungkan karena Engkau adalah Bapa atas semesta. Terima kasih Tuhan, segala pujian setiap umat-umat-Mu kami percaya berkenan di hadapan-Mu. Kami percaya juga semuanya dapat menyenangkan hati-Mu. Biarlah kami terus dipimpin oleh Tuhan di dalam setiap langkah-langkah kami. Biarlah kemuliaan Tuhan juga memelingkupi setiap hati kami, membawa kami semakin dahsyat di dalam Engkau. Tuhan, berkat-Mu atas negeri kami Indonesia. Berkat-Mu atas kota-kota yang ada di Indonesia, bahkan kota Cilegon, Serang sekitarnya. Diberkati dengan kemuliaan Tuhan. Engkau yang memerintah negeri ini ya Bapa, dalam nama Yesus. Tuhan, Kau memberkati gereja kami, GBI Petra. Semuanya ada di dalam pimpinan Tuhan. Kuasa-Mu yang berdaulat, kemuliaan-Mu yang berdaulat. Dan Engkau saja Tuhan yang mengasihi gereja kami Petra. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Pengurapan-Mu atas hamba-Mu. Biarlah kami semua diberkati oleh Tuhan melalui firman-Mu. Mengubahkan, memulihkan setiap hati kami. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Senang sekali boleh berjumpa kembali dalam ibadah online pada hari ini. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik, sehat, ya, dan selalu diberkati Tuhan. Bagi yang sedang mengalami mungkin sakit penyakit, kesulitan ya, yang terjadi di masa pandemi ini, tetap percaya Allah kita sanggup menolong, Allah kita sanggup untuk memberikan jawaban buat setiap kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya mau sampaikan firman Tuhan dengan judul His Banner Over Us Was Love. Nah, hari ini saya akan bicara agak dalam mengenai kerajaan dan cukup agak berat bahannya karena ini membutuhkan pemikiran yang cukup mendalam. Ya, hari ini saya akan membahas tentang ideologi suatu bangsa. Nah, apakah ideologi? Ideologi adalah falsafah suatu bangsa. Bapak Ibu Saudara mungkin sering mendengar kata ideologi. Nah, setiap negara punya ideologi masing-masing, ya, berbeda-beda. Dan kalau kita mau melihat seperti apakah gaya hidup, pola pikir, cara pandang, hukum dan sebagainya dalam satu negara, maka kita bisa melihat dari ideologi yang dia anut, ya, atau negara itu anut. Karena ideologi adalah sebuah keyakinan, sesuatu yang diyakini sebagai kebenaran oleh bangsa tersebut, ya. Ya, juga ideologi adalah visi yang luas dan menyeluruh yang dipakai sebagai cara pandang, cara berpikir, dan cara hidup suatu bangsa. Jadi dengan ideologi itulah mereka memandang segala sesuatu, menilai segala sesuatu. Ya, berpikir dengan cara itu, ya. Kemudian hidup dengan cara ideologi tersebut. Ideologi juga berarti sistem, seluruh pemikiran mengenai kehidupan ini, ya. Cara mereka berpikir tentang kehidupan. Cara mereka menilai sebuah kehidupan, ya, adalah berdasar ideologi ini. Dan mereka menghidupinya sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam filsafat yang menjadi induknya. Jadi ideologi itu lahir dari filsafat, ya, pandangan-pandangan, mungkin pendiri-pendiri negara atau nenek moyang mereka yang akhirnya membentuk satu pola, yaitu ideologi yang dianut oleh bangsa tersebut. Nah, di dunia ini ada beberapa jenis ideologi. Cukup banyak, saudara, tapi saya tidak akan bahas semua karena keterbatasan waktu. Saya akan membahas beberapa saja, ya, sehingga membuka wawasan kita. Yang pertama yaitu ideologi kapitalisme. Nah, Bapak Ibu Saudara mungkin sering mendengar kata ini. Apa itu ideologi kapitalisme? Ya, kapitalisme adalah ideologi yang sangat mengutamakan faktor ekonomi. Jadi mereka membuat satu sistem, satu atmosfer, tata hukum dan sebagainya untuk memajukan bidang ekonomi. Mereka meyakini bahwa pemilik modal dapat melakukan
ya, berbagai usaha untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya. Jadi mereka membuat semuanya, ya, hal-hal yang ada dalam bangsa itu untuk mendukung perkembangan ekonomi bagi masyarakat. Dan tentunya yang paling diuntungkan, yang paling mendapatkan prioritas untuk pengembangan dan sebagainya, bahkan kekayaan, adalah para pemilik modal. Mereka semakin kaya di negara-negara yang sangat mendukung ekonomi seperti negeri kapitalisme ini. Nah, ini dianut oleh negara-negara seperti Amerika Serikat, ya, negara-negara Eropa Barat, Australia, dan sebagainya. Sehingga kita bisa melihat di sana perkembangan ekonomi begitu cepat, begitu kuat, ya, karena didukung oleh ideologi kapitalisme ini. Nah, yang kedua kita lihat, kalau tadi bicara tentang ekonomi, yang sekarang bicara tentang kebebasan dalam segala hal. Nah, aliran atau ideologi yang kedua adalah liberalisme atau kebebasan. Jadi yang diutamakan adalah kebebasan dan persamaan hak. Ya, ini adalah nilai politik yang paling tinggi dan paling utama, paling diperjuangkan di negara-negara liberalisme ini. Kepada semua individunya, mereka memberikan kebebasan seluas-luasnya untuk berpikir, berpendapat, dan berekspresi. Bahkan tanpa dibatasi oleh pemerintah dan aturan-aturan agama. Mereka boleh berpikir apa saja, mereka boleh berkata-kata apa saja, mereka boleh bertindak apa saja selama itu tidak merugikan orang lain, maka mereka diberi kebebasan. Ya, karena itu akan ada banyak benturan-benturan dengan pemikiran-pemikiran negeri-negeri yang berada di timur, ya, yang sangat menjunjung tinggi moralitas, yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai luhur, ya. Kalau di negeri-negeri barat seperti ini bebas, engkau mau melakukan seks bebas, mau selingkuh, mau melakukan homoseks, ya narkoba, silakan saja selama tidak mengganggu yang lain, silakan bebas. Nah, akibatnya negeri-negeri yang menganut liberalisme ini moralitasnya sangat rendah, ya. Negara-negara ini biasanya individu-individunya dihancurkan oleh kerusakan moral. Nah, ini dianut oleh Amerika, negara-negara Eropa Barat, dan lain-lain. Kemudian yang berlawanan dengan itu yaitu aliran atau ideologi komunisme. Nah, ini beda lagi, ini sangat berbeda. Ya. Dalam negeri komunis, negara itu berkuasa penuh atas segala hak hidup, ya, status dan kepemilikan individu masyarakatnya. Artinya yang paling tinggi, yang paling berhak mengatur, yang paling berhak menentukan hak-hak masyarakat, status-status kepemilikan harta benda dan segala hal adalah negara. Jadi negara bebas melakukan apa saja dengan alasan untuk digunakan bagi kepentingan bersama, ya, demi bangsa dan negara. Di negara-negara seperti ini, rakyat tidak punya hak apa-apa. Mereka harus melakukan apapun yang diperintahkan oleh negara. Mereka harus mengikuti apapun yang disuruhkan, masuk akal atau tidak, ya. Berat atau tidak itu bukan masalah. Mereka tidak punya kebebasan sama sekali menentukan apapun. Semuanya dikuasai dan diatur oleh negara. Bahkan nyawa mereka sendiri pun, mereka tidak punya hak atas itu. Negara bisa mengambil kapan saja dengan alasan apa saja. Nah, negara-negara seperti ini sangat keras, ya, bahkan cenderung diktator, otoriter. Kita bisa melihat contohnya di negara Korea Utara. Wah, kalau Bapak Ibu Saudara suka mendengar berita-berita tentang Korea Utara, ngeri saudara. Ya, nyawa itu nggak ada harganya. Kapan saja presiden dan pejabat ingin mencabutnya, kita di situ bisa melihat bahwa rakyat tidak punya hak untuk mempertahankannya. Sehingga banyak dari rakyat yang berusaha kabur keluar dari negeri-negeri tersebut.
ya dianut oleh Korea Utara, Kuba, Vietnam, dan sebagainya. Ya sebenarnya dulu China adalah penganut sistem komunisme ini, juga Rusia. Tetapi seturut perkembangan zaman mereka mulai ya melunak, sehingga sekarang bahkan negeri-negeri seperti China dan Rusia sudah bersifat kapitalisme, ya, sudah membebaskan untuk kemajuan ekonomi, perdagangan dan sebagainya, sehingga tidak sekeras Korea Utara, ya. Nah, itu beberapa yang kita lihat, dan kita lihat bahwa seluruh penduduknya harus hidup berdasarkan ideologi yang dianut oleh bangsa tersebut. Kalau di Indonesia tentunya kita mengenal ideologi Pancasila. Jadi kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat itu didasarkan kepada 5 sila Pancasila. Tentunya saya tidak perlu menjelaskan panjang lebar, saudara sudah mengerti. Sehingga bangsa Indonesia dalam hukumnya, tata aturan negaranya, tata aturan kehidupan, budaya, moralitas dan sebagainya mengacu kepada 5 sila dari Pancasila ini. Yang kita bersyukur tinggal di negeri Indonesia. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita sudah melihat begitu banyaknya ideologi, perbedaan-perbedaan yang dimiliki, maka kita pun harus bertanya sekarang, kalau begitu apakah ideologi dari kerajaan Allah? Bukankah kita adalah anggota atau warga dari kerajaan Allah? Ideologi apa yang dimiliki oleh kerajaan Allah? Sehingga kita harus menghidupinya, sehingga semua cara pandang, cara berpikir, cara bertindak, cara berekspresi kita sesuai dengan ideologi tersebut. Ini penting sekali, ya. Kalau kita mempelajari ini, maka kita harus melihat dasar yang ada di dalam kerajaan Allah. Kita melihat dari firman Tuhan, seperti apakah ya ideologi dari kerajaan Allah, dan tentunya sangat berbeda dengan yang tadi saya sebutkan, saudara. Nah, kita mau belajar ini. Ini penting sekali. Kadang-kadang kita nggak menyadari bahwa ini hal yang sangat penting yang menentukan kehidupan kita bersama. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat ada beberapa contoh ayat-ayat di dalam Alkitab yang di dalamnya kita bisa melihat, saudara, ciri-ciri atau pola yang ada di dalam kerajaan Allah. Sehingga kita bisa mengambil kesimpulan bahwa inilah yang harusnya dihidupi oleh seluruh warga kerajaan Allah. Nah, kita akan melihat beberapa ayat saja sebagai contoh dari Matius pasal 5 ayat 38 sampai seterusnya. Saya akan bacakan Bapak Ibu Saudara. Matius 5 ayat 38, Yesus berkata demikian, "Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi." Nah, Bapak Ibu Saudara, di sini jelas Tuhan Yesus mengutip dari hukum Taurat. Bahwa ada satu peraturan di dalamnya yang dia sampaikan tadi, bahwa mata harus diganti mata, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa. Artinya kalau ada orang yang berbuat jahat, melakukan sesuatu yang merugikan, maka kepadanya harus dibalaskan sesuai apa yang dia buat. Kalau dia sampai merusakkan mata seseorang, maka dia yang merusakkannya, matanya pun harus dirusak. Kalau giginya sampai dia memukul orang sampai giginya tanggal, maka si pemukul tersebut giginya harus dipukul supaya tanggal juga. Artinya pembalasan yang setimpal. Tuhan Yesus di sini jelas mengutip dari hukum Taurat, hukum agama. Hukum agama berkata seperti ini. Ideologi agama berkata seperti ini. Tetapi aku, nah ini kita lihat perbedaannya. Ayat 39, tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapa yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Wah, ini menarik sekali, luar biasa. Jadi kalau agama berkata, seorang yang berbuat salah, berbuat jahat harus menanggung akibatnya yang setimpal. Tapi Yesus berkata, aku punya aturan lain. Aku punya pandangan, penilaian lain.
Jadi kalau kamu disakiti, ditampar pipi yang kanan, maka berikan juga kepadanya pipi yang kiri. Jadi bukan membalas, Bapak Ibu Saudara. Melainkan mengizinkan orang tersebut untuk melakukan lebih lagi kepada kita. Wow, ini sangat aneh. Ini sangat berlawanan dengan semua ideologi yang ada di dunia ini. Bahkan berbeda sekali bahkan dengan sistem agama, aturan agama. Nah, ini menarik, Saudara. Mari kita lihat lagi. Ayat 40, dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Jadi kalau ada orang mengadukan kita, memperkarakan kita karena dia ingin memiliki baju kita, maka Tuhan Yesus berkata, serahkan juga jubahmu. Jangan cuma dikasih baju, tapi juga jubahmu. Kalau sekarang tuh jaketmu, jasmu, sekalian kasih aja sama orang itu. Wah, ini sangat aneh, sangat berbeda. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Ada orang yang memaksa kita. Ya. Mungkin di zaman Tuhan Yesus itu karena penjajahan Romawi, mereka sering ditindas, diperbudak sama bangsa penjajah ketika disuruh berjalan membawa barang-barang ya untuk diangkut. Kita dipaksa berjalan 1 mil oleh penjajah misalnya orang Roma itu. Maka di situ Tuhan Yesus katakan, kalau kamu dipaksa jalan 1 mil, berjalanlah 2 mil. Wah, beri lebih lagi pada orang yang menindasmu. Wow, saudara, ini sangat luar biasa. Yang berikutnya kita akan lihat, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Itu dari hukum Taurat juga. Ya, Tuhan Yesus berkata, hukum Tauratmu berkata, hukum agamamu berkata, kasihilah sesamamu manusia, tapi bencilah musuhmu. Itu ideologi yang dianut oleh agama Yahudi. Ayat 44, tetapi aku berkata kepadamu. Nah, itu ajaran agama Yahudi. Ya, mungkin juga aturan-aturan dunia. Tapi aku datang dari kerajaan Allah. Aku punya ideologi yang berbeda, yang jauh lebih tinggi, lebih mulia, lebih hebat. Dalam ayat 44 dikatakan, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Jadi di sini dengan jelas kita melihat apa yang diajarkan Yesus itu sangat-sangat berbeda. Sangat-sangat ya sepertinya tidak sesuai dengan apapun yang ada di dunia ini. Kita diajar ya sebagai warga negara kerajaan sorga untuk mengasihi bukan cuma orang yang baik sama kita, tapi juga kita mengasihi dan berdoa bagi orang yang menganiaya kita. Wah, luar biasa. Ya, saya kehabisan kata untuk mengatakan betapa dahsyatnya, betapa berbedanya ya cara berpikir Tuhan Yesus. Cara pandang Tuhan Yesus, aturan yang Tuhan Yesus berikan, respon yang Tuhan berikan, cara bertindak, cara hidup Tuhan Yesus lewat firman-Nya tadi. Dan Yesus berkata dalam ayat 45, karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapa-Mu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Wow. Dengan kita melakukan ini, maka kita akan ya sama seperti Bapa kita yang di sorga, yang di kerajaan sorga. Yang dia menerbitkan matahari bagi semua orang, entah dia baik atau jahat. Ya, dia menurunkan hujan yang mendatangkan berkat, entah bagi orang benar atau orang yang tidak benar. Tidak pilih kasih.
memberi tanpa pamrih, tanpa syarat. Nah saudara, kalau kita melihat ayat-ayat tadi, kita mulai berpikir, kira-kira ideologi apa yang dianut atau diyakini atau dihidupi oleh kerajaan Allah ini. Maka saya bisa ambil kesimpulan ya bahwa yang menjadi ideologi dari kerajaan Allah adalah kasih. Ya, dengan demikian kasih ya khususnya kalau kita boleh sebut kasih karunia adalah ideologi, falsafah dan dasar negara dari kerajaan Allah. Jadi kalau yang tadi kita melihat ada ideologi ya yang mendukung ekonomi yaitu kapitalisme, juga ada ideologi kebebasan, liberalisme, ada ideologi yang sangat keras ya, yaitu komunisme, juga ada ideologi di Indonesia yaitu Pancasila. Semua berbeda-beda, semua dipandang baik oleh setiap bangsa yang menganutnya. Maka Allah memiliki ideologi yang jauh lebih dahsyat, yaitu kasih. Kasih adalah dasar, adalah ideologi, adalah falsafah dari kerajaan Allah. Luar biasa. Nah, kasih, khususnya kasih karunia, memiliki arti yang luar biasa. Kasih karunia adalah pemberian yang amat besar yang diberikan kepada orang yang tidak pantas menerimanya. Wow, Bapak Ibu Saudara, kasih karunia adalah pemberian yang amat besar. Yang justru diberikan kepada orang yang tidak pantas untuk menerimanya. Kalau orang baik, pantas kita baikin. Orang benar ya, pantas kita berbuat baik kepada dia, kita mengasihi. Itu namanya ya kasih manusia. Tapi kalau kasih karunia justru orang yang tidak pantas menerimanya kita berikan anugerah, kita berikan pemberian yang besar tadi. Karena itu tadi peraturan-peraturan tersebut berdasarkan ideologi atau prinsip dari kasih karunia. Ya, kita mau lihat lagi Bapak Ibu Saudara, kalau kasih karunia menjadi ideologi, ya falsafah atau dasar negara dari kerajaan Allah, maka dengan demikian kasih karunia harus mendasari semua. Mendasari apa? Mendasari pola pikir kita. Pola pikir kita harus dasarnya kasih. Cara pandang kita terhadap sesama, keadaan atau apapun harus berdasar kasih. Hukum yang dipraktekkan, hukum yang kita anut, hukum yang kita tegakkan haruslah hukum kasih. Gaya hidup yang kita lakukan haruslah berdasar kasih. Sistem yang kita kerjakan dalam kehidupan, dalam pekerjaan, dalam keluarga haruslah bersumber dari kasih. Segala macam prinsip ya yang kita miliki harus bersumber atau berdasar pada kasih. Budaya ya yang kita lakukan, yang kita buat haruslah berdasar kasih. Nilai-nilai kehidupan yang kita muliakan, kita agungkan haruslah kasih. Ekspresi kita bukan ekspresi kejam, kasar, keras, membalas dan sebagainya, tapi haruslah ekspresi kita kasih. Wow, inilah yang Tuhan rindukan. Inilah yang Tuhan inginkan. Ya. Ketika saya mempelajari ayat-ayat tadi yang barusan kita baca, saya sempat ya sepertinya berpikir seperti ini Bapak Ibu Saudara. Kalau ada orang berbuat jahat pada kita, ya menampar pipi kanan, Tuhan Yesus suruh kita kasih pipi kiri. Kalau ada yang mau ambil baju kita kasih juga jubah. Kalau ada yang memaksa kita lakukan sesuatu, kita lakukan lebih. Kalau ada orang aniaya kita disuruh berbuat baik, mendoakannya, ya memberkatinya bahkan. Terus terpikirlah secara manusia saya berkata, loh di mana keadilan
Kalau orang berbuat jahat, bukannya kita lawan, bukannya kita kita dalam tanda kutip ya, kita lakukan sesuatu, ya sebuah tindakan untuk mengajar dia bahwa itu salah. Ya, di mana kebenarannya kalau seperti itu? Itu yang menjadi pertanyaan saya. Sehingga saya mencari dan bertemulah ternyata ideologi yang Yesus anut berdasar kasih, bukan berdasar keadilan. Ya, kalau keadilan tuh seperti tadi hukum agama. Nah, pertanyaannya adalah seperti ini. Yang pertama adalah, mengapa ideologi kerajaan Allah adalah kasih karunia? Yang pertama itu pertanyaan. Kenapa tidak memakai ideologi yang lain? Ya, yang lebih adil dan sebagainya. Kenapa kasih karunia yang menjadi ideologi atau dasar dari kerajaan Allah? Nah, kemudian saya melihat di kitab 1 Yohanes 4 ayat 8 dikatakan begini, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Wow. Jadi Allah kita adalah kasih adanya. 1 Yohanes 4 ayat 16, kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Wah, haleluya. Jadi jelaslah di sini terjawab pertanyaan saya, mengapa kerajaan Allah dasarnya adalah kasih karunia? Karena Raja kita, Yesus Kristus, Allah kita adalah kasih. Sehingga apa yang terpancar dari dirinya, dari pikirannya, dari kehidupannya, dari apapun dalam dirinya, yang terpancar adalah kasih, kasih karunia. Bahkan dikatakan di sini, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Kalau kita tidak mengasihi, kita berarti belum mengenal Allah kita. Kita baru mengenal agama. Ya, kita baru mengenal hukum-hukum. Kita baru mengenal hal-hal yang lain. Tapi kalau kita mengenal Allah, maka kita semakin belajar mengasihi. Ini PR buat kita selama hidup kita, saudara. Dan dikatakan bahwa jika kita tetap ada dalam kasih, kita tetap ada dalam Allah. Karena Allah adalah kasih. Haleluya. Ya, ini membuat kita semakin mengerti mengapa kita harus mengasihi. Karena Allah kita, Bapa kita adalah kasih. Dan kita anak-anaknya adalah kasih juga, saudara. Yang memancarkan kasih Allah bagi dunia ini. Nah, pertanyaan yang tadi juga ya menggelitik pemikiran saya mengenai keadilan. Tuhan, kalau ada orang berbuat jahat lalu kita balas dengan kebaikan, terus di mana keadilannya? Bukankah orang itu harus mendapatkan pembalasan yang setimpal? Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam Roma 12 ayat 19 dan sampai ayat 21 saya akan bacakan. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan. Firman Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Nah, ini menjawab pertanyaan kita. Kalau kita disakiti, kita dianiaya, kita dirugikan, ya kita mungkin dilecehkan, kita direndahkan sampai kita bahkan terpuruk, ya. Bahkan kita dianiaya, kita tetap membalas dengan kasih. Lalu bagaimana dengan orang yang melakukannya? Siapa yang harus membalasnya? Bukankah dia jahat? Nah, ini ayat ini menjawab bahwa pembalasan adalah hak Tuhan. Tugas saudara dan saya bukan membalas, tapi berbuat kasih, mendoakan, ya, memberkati. Tapi kita serahkan, Tuhan, aku serahkan masalah ini, perbuatan dia ke dalam tangan-Mu. Biar Tuhan sendiri yang bertindak, bukan kita. Karena kita tidak berhak untuk membalas. Kita tidak punya kualitas untuk menghakimi orang lain. Kenapa saya katakan demikian? Karena kita pun belum sempurna, masih banyak kekurangan dan kesalahan.
Masih banyak kekeliruan dan mungkin kejahatan yang kita buat. Jadi menurut hemat saya, seorang penjinah tidak mungkin ya punya hak, punya punya kapasitas untuk menghakimi seorang perampok. Karena sama-sama dosa walaupun jenisnya berbeda. Seorang perampok ya tidak punya hak, tidak punya kapasitas, ya tidak punya kualitas atau kelebihan untuk menghakimi pembohong atau penipu. Ya, si perampok menghakimi penipu dan berkata, kamu penipu, kamu harus dihukum. Dianya sendiri perampok. Artinya sesama orang berdosa, kita ya dalam kadar yang berbeda mungkin, dalam jenis dosa yang berbeda, tetap kita kotor dan tidak berhak untuk menghakimi sesama. Allah yang tidak ada dosanya, Allah yang maha benar, maha sempurna, dialah yang berhak membalas. Karena itu ketika saudara mengalami sesuatu, penindasan, aniaya atau apapun yang merugikanmu, Alkitab ajarkan tadi, balaslah dengan kasih. Dan serahkanlah masalahmu kepada Tuhan. Biar Tuhan sendiri yang bertindak, tugas kita dalam mengasihi. Luar biasa. Ayat 20, tetapi jika seterumu lapar atau musuhmu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Dan janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Jadi memang butuh kerelaan, saudara, untuk kita bertindak seperti ini. Untuk kita percaya bahwa Allah lah yang berhak, Allah lah yang akan ambil bagian ya untuk melakukan tindakan sesuai dengan apa yang Tuhan pikir benar. Bagian kita adalah jika musuhmu lapar, jika musuhmu sedang kehausan, jika musuhmu sakit, jika musuhmu menderita, tolong berikan pertolongan, doakan. Ya, kalahkan kejahatannya dengan kebaikan, luar biasa. Maka Allah yang akan bertindak bagiannya. Kita melakukan bagian kita. Puji Tuhan, ini luar biasa. Inilah ideologi yang sangat indah. Ideologi yang mendasari seluruh kehidupan di kerajaan Allah. Yaitu kasih, atau khususnya kasih karunia. Nah sekarang saya mau bicara tentang sesuatu, yaitu tentang bendera. Ya, setiap negara punya bendera. Setiap kerajaan zaman dulu punya bendera. Nah, bendera atau banner adalah identitas dan filosofi suatu pasukan kerajaan atau bangsa. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika kerajaan demi kerajaan berperang, mereka membawa banner masing-masing untuk menunjukkan dari mana mereka datang. Untuk menunjukkan identitas mereka. Dan ada filosofi di dalam bendera tersebut. Bendera-bendera zaman dahulu apalagi banyak dihiasi gambar-gambar. Ya. Kalau kita lihat di sini kerajaan Romawi, ya. Benderanya begitu indah, bergambar elang yang gagah perkasa. Juga pasukan tentara Tiongkok ketika berperang, mereka membawa bendera bergambar naga yang sangat gagah. Juga pasukan-pasukan lain membawa bendera kerajaan mereka masing-masing. Nah ini menarik sekali. Ini menjadi sebuah identitas, sebuah kebanggaan, ya, sebuah falsafah atau ideologi yang mereka pegang, yang mereka hormati, yakini, agungkan, sehingga dibawa dalam setiap pertempuran. Nah, bendera tersebut memiliki lambang atau simbol-simbol yang tentunya punya arti. Kebanyakan dari bendera-bendera kerajaan-kerajaan masa lalu itu bergambar binatang-binatang yang kuat, gagah, ya, yang perkasa, untuk melambangkan kekuatan, kegagahan, perjuangan, ya, kekuasaan, dominasi, dan sebagainya. Karena itu mereka gambarkan di bendera itu naga, burung elang, ya, kadang-kadang gambar singa, kuda yang perkasa, banteng, dan sebagainya.
untuk menunjukkan identitas kerajaan mereka yang kuat, perkasa, yang berkuasa, mendominasi dan sebagainya. Itulah yang ditonjolkan dari kerajaan-kerajaan dunia. Nah, tetapi kalau kita melihat banner atau bendera kerajaan Allah, kita bisa melihat kalau kita kutip dari Kidung Agung pasal yang kedua ayat 4b, ya, saya ambil dari terjemahan King James Version, dikatakan begini, and his banner over us, atau his banner over me, was love. Bendera Tuhan atasku atau atas kita semua adalah kasih. Haleluya. Kalau yang tadi kerajaan-kerajaan membawa bendera dengan lambang kegagahan, ya, perjuangan, peperangan, kekuasaan, dominasi, dengan lambang-lambang binatang yang gagah perkasa, yang kuat, yang luar biasa, ya, yang menyeramkan mungkin. Tetapi Allah kita memiliki bendera untuk kerajaannya, yaitu bendera kasih, kasih karunia. Benderanya bergambarkan Yesus yang tersalib, mati karena mengasihi kita, mati menebus segala dosa kita. Kita yang harusnya dihukum, kita yang harusnya binasa, kita yang harusnya dimasukkan dalam hukuman kekal dalam neraka, Tuhan Yesus menggantikan kita semua. Tubuhnya dihancurkan, darahnya mengalir, ya, tercurah, rusuknya, lambungnya ditusuk, kepalanya bermahkotakan duri, tubuhnya dipancangkan dan dipakukan di kayu salib. Kalau ideologi bangsa-bangsa lain, kerajaan-kerajaan lain begitu mengintimidasi, begitu kuat, ya, dengan gambar-gambar binatang yang menyeramkan dan gagah, seolah-olah siap untuk memangsa, menghancurkan bangsa lain. Tetapi kalau bendera kerajaan Allah justru bukan ingin memangsa atau mengintimidasi orang-orang, tapi mau berkata, datanglah kepadaku, aku yang akan menggantikanmu untuk menanggung segala dosa-dosamu. Aku mengasihimu. Aku rela mati, aku rela berkorban demi engkau. Wow, luar biasa. Karena itu kita bersyukur bahwa bendera yang Tuhan pancangkan, yang Tuhan angkat tinggi di atas kita adalah kasih, kasih karunia. Karena itu mulai hari ini biarlah kita semakin mengenal, semakin dekat kepada Tuhan. Dan biarlah kita hidupi ideologi dari kerajaan Allah ini. Supaya saudara dan saya memancarkan kasih dalam setiap aspek kehidupan kita. Dalam setiap perilaku kita, perkataan, perbuatan, cara pandang, prinsip, sebagainya semua yang kita lakukan. Biarlah itu memancarkan kasih Allah. Saya percaya Roh Kudus akan memampukan kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman Tuhan. Kami bersyukur bahwa kami adalah warga negara kerajaan Allah yang memiliki ideologi yang berbeda. Kami memiliki ideologi kasih. Bendera Tuhan di atas kami adalah kasih, yaitu kasih karunia. Kau yang rela mati menggantikan kami. Kau yang berkorban demi kami. Kau tidak memandang dosa kami, bahkan membalaskan dosa kami dengan kasih-Mu, dengan kebaikan-Mu. Engkau Allah yang luar biasa. Biarlah ideologi ini pula, falsafah ini pula yang kami hidupi, yang kami kembangkan dalam hidup kami, sehingga orang bisa merasakan kasih yang memancar dari Engkau lewat kami. Mampukan kami ya Roh Kudus, karena kami tahu ini tidak mudah di tengah dunia yang makin gelap, makin keras, makin jahat. Biarlah kami menjadi warga negara kerajaan Allah yang bisa mempengaruhi dunia ini. Terima kasih memberkati semua umat-Mu. Engkau menolong kami semua dalam apapun keadaan kami. Dan sebentar kalau kami berpisah satu sama lain,
berkat-Mu Kau curahkan atas kami. Mari kita angkat tangan kita. Terimalah berkat berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih sayang, kemurahan, rahmat dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, urapan, kuasa, otoritas, pertolongan, perlindungan, penghiburan, dan persekutuan bersama Roh Kudus menyertai kehidupan kami mulai hari ini sampai selamanya. Dalam nama Yesus yang percaya katakan, amin. Puji Tuhan, haleluya. Sampai jumpa Bapak Ibu Saudara di ibadah online berikutnya. Tuhan Yesus memberkati, haleluya, amin.